Kasus COVID-19 di sejumlah wilayah di Indonesia meningkat tajam. Hal ini diperparah dengan masuknya varian baru yang disebut penyebarannya lebih cepat dibanding sebelumnya. Meskipun kasus COVID di Kota Makassar masih terkendali, namun Pemkot Makassar melalui program Makassar Recover melakukan langkah antisipasi untuk mencegah lonjakan kasus seperti yang terjadi di daerah lain. Seperti apa progres pengendalian COVID di Kota Makassar? Saya akan berbincang bersama Ketua Program Makassar Recover yang juga PLT, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Iryani Ridwan. Ayo kita ke ruangan beliau. Oke, Sobat MR, warga Kota Makassar yang saya cintai, kali ini kita sudah berada di ruangan Ibu Dr. Iryani untuk berbincang-bincang santai terkait situasi terkini COVID-19 di Kota Makassar, kemudian seperti apa dan sejauh mana progres program Makassar Recover. Di hadapan saya sudah ada Ibu Dr. Iryani, Bu Dr. Ani. Kita akan membincang banyak hal terkait situasi COVID di Makassar. Baik. Mungkin bisa diurai sedikit tentang perkembangan terkini penyebaran COVID-19 di Kota Makassar. Baik, Mbak Heni, makasih. Jadi memang kita tetap harus waspada ya, walaupun memang saat ini masih fluktuatif ya, tidak sedahsyat yang kita lihat di Pulau Jawa misalnya seperti itu. Tapi kita harus tetap waspada karena tren kenaikan udah kelihatan. Dari 23 kemarin, nah sekarang hari ini itu 40. Jadi itu kita harus tetap waspada, dan pemerintah Kota Makassar melalui Makassar Recover ini memang benar-benar kita harus bagaimana memperhatikan masyarakat ini sendiri ya. Karena kita takut juga jangan sampai nantinya kita kebablasan. Kebablasan dalam arti membiarkan akhirnya naik terus kan, itu yang kita takutkan. Nah, sehingga mudah-mudahan kerja bareng kita semua, apalagi kita sudah bersama TNI Polri, ya itu bisa menekan pandemi saat ini. Kalau analisis trennya ada peningkatan setiap hari jumlah kasus barunya? Iya, seperti itu. Jadi itu tetap kita harus waspada. Karena kita dari 26 kemarin tuh ada 30, sekarang 40. Iya. Kita takutnya ini terus ada tren-tren kenaikan itu, dan masyarakat sebenarnya harus waspada juga ya, jangan cuma kita pemerintah. Seperti itu. Kemudian ada penemuan varian-varian baru COVID-19. Itu ada perbedaan yang signifikan antara varian baru dengan COVID-19 sebelumnya? Kalau kita di Makassar ya, untuk menentukan variannya itu kami belum ready ya, belum jalan. Tapi kita insya Allah dalam bulan ini kita juga sudah membuat, sementara melaksanakan pembuatan laboratoriumnya, dan memang ini perintah Bapak Wali Kota Makassar bahwa kita di Makassar harus sudah bisa menentukan jenis varian. Ya. Nah, kita ketahui bersama kan yang paling banyak tuh variannya adalah Delta. Dari India, tapi dari Inggris juga kita harus waspada, Alpha. Atau dari Afrika ya, Afrika Selatan itu dari Beta. Nah, kita kalau di Kota Makassar kita masih menyatakan ini adalah COVID-19 ya, yang seperti yang lalu-lalu, karena kita memang belum bisa menentukan jenis variannya. Beberapa media nasional juga mengulas tentang rentannya usia muda dan anak-anak balita terpapar varian baru ini. Apa langkah antisipasi, adakah langkah antisipasi secara khusus untuk membendung itu untuk warga Kota Makassar? Tentu, itu semua harus kita antisipasi, harus waspadai. Edukasi saya kira paling penting ya. Bahwa di dalam keluarga itu ya, kalau misalnya ada yang
sudah ada gejala-gejala batuk, demam, ya, kadang sampai mual, muntah, itu sudah harus segera memeriksakan diri. Jangan lagi tinggal 1-2 hari dalam rumah. Kan ada puskesmas terdekat, itu yang perlu menjadi perhatian kita semua, ya. Cepat minta pertolongan. Sejauh mana kesiapan pusat-pusat pemeriksaan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit untuk mengantisipasi pasien-pasien atau yang terkonfirmasi positif, ya? Saya kira untuk Kota Makassar. Saya kira puskesmas, 47 puskesmas yang ada dan semua rumah sakit yang memang dapat memeriksa COVID-19 ini, itu tentu siap siaga 24 jam. Kalau puskesmas kan jam kerja, kecuali kalau ada rawat inapnya, tapi umumnya itu di jam kerja. Tentu kita sangat berharap bahwa hal ini, fasilitas kesehatan itu bisa dimanfaatkan oleh siapa saja sebagai penduduk Kota Makassar. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa tidak dilayani dan lain sebagainya. Betul. Saya pikir juga penting ini Ibu Dok tentang antisipasi bed okupansi. Okupansi red bor, ya. Red bor. Jadi maksudnya yang gejala-gejala ringan saya pikir tidak perlu sampai dirawat di rumah sakit, bisa ada isolasi mandiri di rumah. Nah, lihat situasinya. Mungkin ada treatment khusus dari program Makassar Recover. Sebenarnya begini, kalau Makassar Recover itu bagaimana kita bisa menekan pandemi ini dan tetap perekonomian itu berjalan. Nah, kan kita ada 3 kan Makassar Recover kegiatannya, ada imunitas kesehatan, adaptasi sosial, dan pemulihan ekonomi itu sendiri. Nah, kalau ada kesiapan rumah sakit, ya, untuk menerima isolasi mandiri, memang sekarang ini ada aturan yang membenarkan bahwa pasien yang harusnya isolasi mandiri, jika memang di rumahnya itu tidak bisa dilaksanakan atau kriteria isolasi mandiri itu tidak bisa di rumahnya, tidak memungkinkan, itu memang harus ke rumah sakit. Ya, harus ke rumah sakit. Dan kami sampai saat ini BOR itu baru 9,8% yang terisi. Berapa kapasitas? Dari 1.458 tempat tidur. Baru 9% yang terisi. Terkait dengan itu juga, saya pikir penting agenda triase segera dilakukan untuk memilah gejala-gejala tersebut, khususnya agenda detektor dari Makassar Recover. Banyak yang bertanya-tanya, publik Makassar, ini program Makassar Recover kapan mulai start? Padahal kan beberapa agendanya sudah berjalan. Bisa diulas secara umum progres dari program Makassar Recover ini? Baik, jadi sebenarnya memang gini, kalau awalnya ya kita memang langsung mengharapkan secara menyeluruh kita deteksi, screening secara umum hampir 1,5 juta rakyat penduduk Kota Makassar. Tapi jangan salah, kita ini sekarang juga sudah bagian daripada imunitas kesehatan, bagian daripada adaptasi sosial, bagian daripada pemulihan ekonomi. Karena memang Makassar Recover ini itu semuanya saling keterkaitannya. Kami sekarang ini misalnya vaksinasi berjalan, kemudian pemberian suplemen berjalan, kemudian adaptasi sosial, ya, kita tetap mengupayakan agar mereka semua bisa taat akan protokol kesehatan itu dengan melalui kegiatan daripada tim Raika. Ya kan, tim Raika bagaimana mengurai kerumunan, bagaimana menggunakan masker, protokol kesehatan dengan ketat, dan kemudian event-event protokol event itu juga berjalan. Contoh Mbak Heni, waktu kita di mana ada acaranya, itu salah satu acara sebenarnya acara besar juga dari pariwisata, ya, itu mereka melakukan tes genose sebelum masuk ke tempat acara. Nah, itu sudah kita lakukan. Kemudian ada beberapa rapat-rapat nasional, ya, itu juga sudah dilakukan. Terus kemarin ada juga IKA Teknik Unhas, itu juga kita benar-benar protokol kesehatan. Controlling acara-acara yang dilakukan oleh masyarakat seperti hajatan, pernikahan, itu kan dan sebagainya. Benar, itu kan sebenarnya kita berharap yang punya tempat usaha, tempat usaha bersama yang punya hajatan, itu harusnya selalu mengingatkan, ya,
undangan tersebut untuk selalu prokes, jaga jarak, tetap menggunakan masker. Dan karena kita untuk mengantisipasi saat ini, mengantisipasi peningkatan kasus, itu kan kita nggak boleh lagi prasmanan. Yang selama ini kan sekarang ini kelihatannya prasmanan dibuka ya. Itu nanti insya Allah ini sudah melalui Makassar Recover sendiri, itu nggak boleh lagi, harus melalui kotak ya, dos misalnya seperti itu, tertutup, tidak boleh makan di tempat. Saya melihat juga soal vaksinasi, tadi sempat dibahas soal vaksinasi. Saya pikir antusiasme warga Kota Makassar terhadap program vaksinasi itu cukup tinggi. Iya, betul. Bisa ada report terkini tentang program vaksinasi. Alhamdulillah kita Makassar tertinggi, 70,8% cakupan imunisasi atau vaksinasi. Imunisasi vaksinasi ya, cakupannya itu 70,8%. Artinya apa? Masyarakat Makassar itu memang masih membutuhkan hal ini. Respon masyarakat terhadap vaksinasi ya, itu luar biasa. Bahkan ini insya Allah 1 minggu ke depan ini kami sudah punya target ini untuk 10.000. Itu sudah bisa dibuka untuk umum? 1 Juli untuk umum. Tapi sekarang ini vaksinasi kita kerjasama dengan Polrestabes Makassar, Polda ya. Jadi vaksin ini bukan dari Kementerian Kesehatan tapi melalui TNI Polri. Ya, TNI Polri. Kemudian ini yang sedikit ramai diperbincangkan di mana-mana terkait tentang beberapa satgas yang sudah di-launching. Ada Satgas Raika, pengurai kerumunan, kemudian Satgas Covid Hunter, pemburu Covid. Apa sih yang menjadi pembeda tugas beberapa satgas yang sudah digulirkan itu? Karena masyarakat mempertanyakan kenapa terlalu banyak satgas, kemudian tidak ada pemahaman ya langsung ke masyarakat tentang fungsi-fungsi satgas tersebut. Baik, terima kasih Mbak Hen. Jadi kita perlu ketahui kenapa Raika itu muncul, ya? Karena keluhan di masyarakat. Jadi memang masyarakat responnya juga cukup baik kepada pemerintah kota. Inilah karena apa? Karena kita melibatkan seluruh unsur di dalam Makassar Recover, dari ID, dari PPNI, dari masyarakat sekitar ya, masyarakat umum melalui rekrutmen detektor ya, relawan detektor, relawan PPNI, relawan dokter, itu semua yang memberi informasi kepada pemerintah kota. Sehingga kenapa dibentuk Raika? Karena mereka menyampaikan kerumunan sudah tidak bisa kita atasi. Di mana-mana terjadi kerumunan. Terkesannya bahwa masyarakat ini kok nggak sadar-sadar sih. Nah, itulah Raika ini muncul dan patuh pada perwali itu kan disampaikan bahwa tutupnya jam 9. Kok masih lewat jam 10, jam 11 masih rame, masih kerumun. Itu tugas Raika, mengurai kerumunan, mengajarkan, mengedukasi masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Upaya-upaya persuasif tetap dikedepankan. Betul sekali. Kalaupun misalnya ada miskomunikasi, dianggap Raika ini terkesan represif, saya pikir itu karena tidak ketemu saja ya pemahamannya. Betul sekali. Dan memang juga masyarakat harus memahami, karena ini kita laksanakan seperti ini bukan kepentingan pemerintah, tapi kembali kepada kepentingan masyarakat sendiri. Gimana kalau masyarakat seluruhnya sakit? Apa yang terjadi? Apa yang bisa kita lakukan? Seperti itu kan. Nah, kalau terkait dengan Covid Hunter, kalau Covid Hunter sendiri itu adalah setelah terkonfirmasi positif, contoh beberapa kasus ya. Setelah terkonfirmasi positif, tentu Covid Hunter ini melakukan tracing. Nah, memang perintah juga dari pusat bahwa kita harus kerjasama dengan TNI Polri. Nah, tim tracer inilah bukan hanya petugas kesehatan, tapi kami dibantu oleh TNI Polri yang ada di tingkat kelurahan bersama Pol PP-nya. Jadi alhamdulillah kerja tim Hunter ini, Covid Hunter ini luar biasa memang. Iya, betul-betul. Jadi beda ya. Kalau Raika itu pengurai kerumunan, itu adalah dia berada di adaptasi sosial. Kalau Covid Hunter ini itu imunitas kesehatan. Termasuk kasus yang ditemukan baru-baru yang pekerja apartemen Sudirman. Itu follow up-nya sampai hari ini sudah. Ya, alhamdulillah mereka sudah negatif ya, hampir sudah
dari 97 positif itu semua hampir sudah lebih dari 50% sudah negatif, mereka kembali bekerja tentu saja. Yang masih positif ya tetap diisolasi di rumah sakit. Ada 2 rumah sakit, itu Rumah Sakit Lamonia 1 dan Rumah Sakit Balikparu 1. Iya, saya juga melihat ada pembagian jus Tratsar, kemudian suplemen-suplemen itu terus dilakukan. Betul. Jadi setiap yang terkonfirmasi, tentu itu 3 botol 1 kali diberikan. Kemudian di follow up ya, bukan setelah diberikan terus kita diamkan, tidak. Itu tetap kan setiap hari ada follow up daripada daily report. Iya, daily reportnya dari puskesmas setempat. Kemudian ini terkait soal polemik yang opini yang bergulir di luar soal progres anggaran yang digunakan oleh tim Makassar Recover. Itu seperti apa sebenarnya rinciannya atau secara umum? Oh baik. Iya memang kalau terkait dengan anggaran pasti semua mata tertuju. Betul. Ya. Karena memang pemerintah Kota Makassar tuh bekerja tidak setengah-setengah. Secara menyeluruh, serentak. Jadi perkirakan 5.000 RT itu berarti harus kita membutuhkan 5.000 tensi, kita membutuhkan 5.000 oximeter, 5.000 termogan. Kenapa? Karena kita di samping screening umum ya menanyakan nama, jenis kelamin, pekerjaan, apakah sudah pernah penyintas atau enggak. Kita juga melakukan pemeriksaan screening kesehatannya. Itulah pembelian alat-alat tersebut. Nah, ini memang tidak murah kalau 5.000 satu jenis, bisa dibayangkan. Ya kan? Dan untuk progresnya sampai saat ini yang selama ini didengung-dengungkan hampir 400 miliar, itu baru kisaran 30 miliar yang habis. Itu pun sudah termasuk APD, petugas yang detektor dan nakes, kemudian peralatan kesehatan. Bu Dok bisa diungkap sedikit sebenarnya kendala yang paling krusial yang dihadapi oleh tim Makassar Recover dalam melakukan sosialisasi penanggulangan COVID-19 di Kota Makassar itu apa? Sebenarnya keuntungannya dulu ya. Iya. Bahwa dengan adanya Makassar Recover ini tentu saja kami sangat terbantu, khususnya tugas teknis dari Dinas Kesehatan. Karena bagaimanapun juga dengan bergeraknya seluruh lapisan masyarakat, tentu cakupan, baik cakupan imunisasinya, vaksinasinya, bagaimana kita melakukan tracernya, ya, bagaimana kita bisa mengfollow up-nya setiap hari, itu alhamdulillah sangat terbantu. Nah, ini dengan adanya Makassar Recover. Kemudian kesulitannya sebenarnya adalah nggak sulit sih, hanya bagaimana masyarakat bantulah pemerintah patuh akan protokol kesehatan. Itu aja sebenarnya. Apa sih susahnya pakai masker? Apa sih susahnya jaga jarak? Toh juga kita tetap bersama gitu ya. Apa sih susahnya mencuci tangan dengan air dan sabun, atau dengan paling tidak hand sanitizer? Kok susah amat gitu ya? Dan ini semua bukan untuk kepentingan pemerintah kota, tapi kepentingan kita lagi, masyarakat luas. Kalau kita melindungi diri dengan menggunakan masker, itu bukan cuma diri kita yang terlindungi, tetapi yang lain terlindungi juga. Kemudian vaksinasi. Nah, vaksinasi ini kami sangat berharap usia 18 tahun ke atas, kami sangat berharap untuk dilakukan vaksinasi. Itu harapan kami tentu saja. Kesulitannya saya kira nggak ada yang sulit, sepanjang masyarakatnya mau patuh pada protokol kesehatan. Kesadaran masyarakat. Iya, itu yang paling penting. Oke, Bu Dok Ani, sebelum closing, saya ada 2 menghimpun beberapa pertanyaan dari netizen, tapi ini ada 2 yang bisa mewakili. Yang pertama dari Rafael Marsionatra, Instagramnya, ini mau bertanya soal pengurai kerumunan tentang beroperasi pada malam hari. Kenapa tidak siang hari? Padahal di siang hari itu banyak juga kerumunan-kerumunan yang terjadi di resto-resto atau warung-warung kopi. Bisa dijawab ini di mana letak keadilan dari penerapan aturan ini? Oh iya, sebenarnya memang harusnya bekerja dari pagi ya sampai malam ya. Nah kan Raika ini sebenarnya mereka kerjakan saat ini adalah apakah
apakah tempat-tempat usaha tersebut patuh pada perwali yang ada, edaran wali kota ya, bahwa itu harus ditutup jam 9, seperti itu kan. Itu jam 10 uraikan jalan. Nah, sebenarnya untuk mengurai kerumunan itu sebenarnya juga harusnya dari awal, tapi jangan salah, di tempat-tempat usaha itu kan sudah disampaikan bahwa harus ada protokol guardnya itu. Jadi orang yang bertugas melihat situasi kondisi yang ada di tempat tersebut untuk menegur, bilang jangan jaga jaraknya, pakai masker dan kita juga dari Makassar Recover sendiri di tingkat kecamatan itu menggunakan Zoom, dan petugas tempat-tempat usaha tersebut itu harus melakukan Zoom meeting itu, sehingga kami dari pemerintah Kota Makassar tingkat kecamatan melihat apakah ini ada terjadi pelanggaran atau tidak di masing-masing tempat-tempat usaha tersebut. Yang kedua dari Vausan Bramantyo tentang pemulihan ekonomi. Apakah ada paket stimulus ekonomi bagi masyarakat? Tidak hanya menghimbau prokes saja, tapi ada sentuhan-sentuhan stimulus untuk pemulihan ekonomi. Apakah di program Makassar Recover ada? Kalau di Makassar Recover sendiri itu khusus untuk penekanan pandemi. Tapi di pemulihan ekonomi, pemerintah Kota Makassar ini selalu disampaikan Pak Wali Kota dari hulu ke hilir, hilirisasi ya. Kenapa? Memang saat ini karena kita dihimbau untuk tidak selalu keluar rumah, itu melalui startup itu ya. Bagaimana online sistem mereka menjual semuanya. Tapi kalau untuk tidak menutup kemungkinan ada pasti bantuan pemerintah ya, menambah modal misalnya seperti itu. Ini nanti saya tidak bisa menjawab, tapi ini ada dinas terkait yang lebih kompeten di dalam menjawabnya. Itu dinas koperasi, perdagangan, kebijakan nasional seperti itu betul pemulihan ekonomi ya seperti itu. Tapi pemerintah Kota Makassar punya perhatian terhadap hal itu, pemulihan ekonomi tersebut, karena kita adalah satu ekosistem, yaitu kesehatan, adaptasi sosial dan pemulihan ekonomi itu sendiri. Terakhir untuk closingnya, apa harapan Tak untuk Makassar agar segera pulih dan bangkit dari pandemi ini? Harapannya tentu kalau kondisi sekarang tentu kita tidak bisa berbuat banyak. Dampaknya juga kepada masyarakat. Karena kita membangun misalnya infrastruktur ya, atau di lorong-lorong lah misalnya ya, harusnya drainasenya diperbaiki, harusnya paving blocknya diperbaiki. Tapi karena anggaran itu terfokus kepada kesehatan ya, untuk khususnya pemulihan bagaimana menekan pandemi ini ya, tentu ini sebenarnya bukan yang diharapkan oleh pemerintah. Kami berharap untuk hal ini menjadi normal kembali tentu adalah partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat kami sangat berharap tetap patuh pada protokol kesehatan. Karena penekanan pandemi ini berarti anggaran kesehatan itu semakin berkurang. Kembali kepada pemulihan ekonomi, kembali kepada pelaksanaan infrastruktur. Itu harapan kami. Jadi masyarakat bantu pemerintah dalam hal ini tetap menjaga kesehatan ya, olahraga, tidur teratur, istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi. Dan yang paling penting adalah taat pada protokol kesehatan. Jadi kita berperilaku hidup bersih dan sehat, kemudian tentu berdampak kepada pembangunan, berkurang anggaran kesehatan. Nah, sekarang ini semua anggarannya di kesehatan karena tersedot oleh apa? Memang benar masyarakat itu tidak membayar, tapi kan yang beli segala sesuatunya pemerintah. Nah itu, jadi kalau partisipasi masyarakat itu benar-benar memperhatikan protokol kesehatan dan kesehatan dirinya, dan jangan lupa divaksin, karena masih banyak yang ragu akan vaksinasi. Dan vaksinasi itu sebenarnya adalah kalaupun kita terkontaminasi, kita terinfeksi kembali oleh virus corona ini, paling tidak kita tidak jatuh terlalu dalam sakitnya, ya cepat sembuh. Nah ini kan sudah banyak kasus-kasus di Jawa itu kan, contoh di Kudus banyak yang terpapar tapi sembuhnya juga cepat karena sudah divaksin.
Apalagi Kota Makassar, kita capaian vaksinnya lebih cepat. Jadi himbauannya tentu saja vaksinasi. Yang belum divaksin, segera divaksin. Ya, Bu Dok, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bincang-bincang tentang Makassar Recover. Baik, Sobat MR, seluruh warga Kota Makassar yang kami cintai, gelombang pandemi ini tentu bukan keinginan kita. Jadi ini menjadi musuh kita bersama, bukan hanya musuh pemerintah Kota Makassar. Program Makassar Recover juga ini adalah program untuk kepentingan kita semua. Jadi tetap positive thinking, karena itu perlu untuk kemudian kita bisa bangkit dari ancaman COVID-19. Oke, tetap patuhi protokol kesehatan 5M, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan tidak keluar beraktivitas jika tidak perlu. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adama Bicara.